Kak. Baik, Ya, libur Kak gimana? sampai Kakak gimana kabarnya? ya Ditanya alhamdulillah di balik. sini hujan hujan terus teman-teman. Sama nih. Sama Kak. Sama? Sama-sama. Oh, di situ juga hujan? Iya. Ya. Hmm, iya Nah, ya. udah siap proyeknya semua? Nanti dulu. Halo Wilbert, Wilbert, Wilbert kelas. Eh, lupa tanya nih. Halo Kak, Itu present. Bentar, bentar. Wilbert, panggilannya Wilbert. Oh, Wilbert. mana? Dari tadi mana Wilbert? soalnya Zoom-nya dipakai adik saya Kak, jadi namanya kayak gitu. Oh, oke, oke. Wilbert dari mana? Saya dari Harapan Indah, Bekasi Kak. Oh, I see. Hujan dong berarti di situ. Enggak, di sini terang. Oh, Waduh. alah. Kalau di kakak hujan. Maksudnya Bekasi kakak dari Bogor ya? Ah, Nah, itu Itu mah karena kota bocor. karena Kota bocor dekat itu ya. mah. Tes, tes. Nggak boleh gitu ya. Hmm, iya sih ya. Semoga lah ya. Ini saya Ngomong, mau keluar nih nanti. Gimana tadi Bro? Kenapa? itu presentasinya pakai PPT gak sih? Atau enggak? Enggak usah. Nggak Enggak usah perlu. kan? Langsung aja nanti ya. Langsung aja kalau siap. Tapi nanti kita tunggu yang lain dulu supaya menyaksikan ya. Oke. Halo Aurel, how are you Rel? Wilbert kelas berapa? Wilbert bagus aku namanya ya. kelas 8 Kak, Oh, 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 eh SMP Kak. SMP. Oh, sampai kelas 2. Iya, oh, oh, I see, I see. Liburnya sampai kapan? Udah libur? udah Kak, Januari kayaknya. Oh, oh, sampai Januari. Iya, Tanggal berapa? 6. Oh, 5. nggak tahu deh Kak, aku nggak lihat kayaknya itunya. Jadwal. 7. Kayaknya kalian liburnya 2 minggu. lumayan ya. Panjang-panjang ya libur kalian, guys. Oh, mungkin karena akhir tahun juga ya, karena iya, iya sih gitu. Halo Aurel, how are you Rel? Baik, Oke. Aurel udah libur, Rel? udah Mana Jerry? Sampai tanggal berapa, Rel? sampai Januari awal sih. Januari awal. Oh, berarti akhirnya masuk ya nanti di Januarinya. Mana Jerry? Oke, oke, I see. Oke, guys, sekarang gimana proyeknya? Ada yang udah jadi? Udah. Ini kakak Mana Jerry ini by tambahin the way? ketambahin koin buat Yogi, Ibnu sama Wilbert ya nanti. Karena Jerry eh, mana? ada tepat waktu. Ayo, silakan mau presentasi dulu mungkin. Ibnu, Siapa silakan. duluan? Waduh. Kayaknya Tuh, Yogi tak udah bukain dulu selesai ini. proyeknya, Gi. Mana? Halo. Belum. Kenapa? Belum buat? Belum. Oke, Iya. nggak apa-apa kalau belumnya. Ayo, silakan Ibnu presentasi. Oke. Wilbert udah selesai proyeknya. Siapa tutor sebelumnya? Oh, sebentar Kak. Oke. Kesilangan Oke. nyimak. Kita dengar dulu ya temannya. Open kamera, open kamera. Waduh. Kamera, Ibnu. Isi. Apa-apakah kalau kalau apa-apa? Wah, ini banyak Nah, ya lihat. yang lihat. Udah banyak nih yang lihat hackathonnya Ibnu. Mantap Ibnu ya. Hmm. 31 orang nih, mantap, mantap. Nanti Kakak Iya. lihat juga. Udah di-share ke kelas kan? Ke kelas. Wih. Ya, kayaknya Itu description and publication. Description and ini sih. publication.
Description application to class. To class. Oke. Oke, mantap. Thank you so much. Oke, nanti kakak periksa. Ayo, kita diam dulu guys. Kita dengarkan Ibnu. Nanti nggak apa-apa. Kita nanti ada kok topik presentasi tersendiri. Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Pada sore hari ini saya Abdullah Muhlis dari kelas kelas Python akan mempresentasikan proyek hackathon yang memuat hmm, tentang pelajaran yang telah dilalui 2 bulan kemarin. Oke, mantap sekali. Next. Nah, di dalam proyek ini Wih, mantap, mantap. Oke, saya terus. membuat sebuah cerita yang terdapat 2 alur lah. Dimaximize dulu, tempat kodenya dimaximize saja. Dimaksimalis gimana? Itu tuh, tekan yang kotak itu. Jangan, eh, Oke, nah gimana? itu tuh tak atas dekat bulan itu, di dekat bulan itu. Ini. Nah itu, nah Nah, itu. Sekarang jelaskan, ayo. oke. Kita mulai dari atas. Dari sini menggunakan fungsi print yang dimana gunanya adalah mencetak. Di sini saya bikin gini supaya dari judulnya ada story ceritakan. Nah, di sini untuk variabelnya gimana kita jelasin? Ini untuk variabel atribut nanti dipakai untuk bagian sini. Ini cerita semacam kayak Target tapi aku nggak jalanin sebagai Target, cerita aja karena gue belum tahu juga gimana cara bikin Target ya. Nah, gimana di sini kita diminta untuk memasukkan nama. Ini input belajar selamat datang pengembara masukkan nama. Di sini input nama, sini kesediaan. Kalau kita jawabnya adalah ya, maka dia akan menjalankan program di bawah ini. Sedangkan apabila tidak, maka program akan menjalankan perintah yang paling bawah ini, kita bilang out. Nah, jika Oke. kalian tidak menjawab ya atau tidak, maka eh, main, Programnya akan what, gimana? programnya akan menjalankan yang ini. Karena tidak sama dengan Oh, ya atau sama dengan tidak, tidak dia akan sama. mengulangi lagi di Oh, pertanyaannya. marah lah gitu ya, ngamuk gitu. Ini maaf banget gini ya. Oke, oke. Oke, next terus. Nah, bagian sini. Jika kita menjawab ya, maka I em, see, I see. villager ini akan Nanti ada menanyakan pilihan gitu ya. Oke, yang ada oke, I pilihan. see. Kita dapat Oke, oke. memilih antara tiga senjata yang akan Oke, diberikan oke. I dan dapat see. memilih salah satu. Nah, Oke. apabila kita memilih angka 1, kita akan Kat mendapatkan 5 kali stats oh, attack dan katana itu apa? Katana. uh, pedang Cici. Jepang itu. Oh, I see, I see. Mantap ya. Keren, keren. Lanjut, lanjut. Lanjut. Dan di sini adalah Excalibur menambahkan 4 kali attack dan 3 kali HP. Dan di Hmm. sini terdapat untuk pilihan ketiga terdapat Tomahawk yang pure Oh. mendapatkan 6 kali stats attack. Nah, di sini kita Oh. diminta weapon. Jadi apa pilihanmu? Oke. Hmm. Oke, mantap ya, mantap. Oke, Nah, selanjutnya kalau kita begitu ya. ya, Weaponnya ini tadi sama. sudah Oke. dijelaskan. Kalau Oke. yang satu bakal HP kali 2, attack kali 5 Oke, sama yang oke, oke, oke. selanjutnya. I see. Mantap, mantap. Nah, setelah itu, setelah kita memilih, maka diperlihatkan kembali berapa statistik kita I see. setelah I see. menggunakan senjata tersebut. Iya, iya, I see. Logis ya, logis, logis. Oke.
Kemudian ini kayak 9 variabel nih. Kaelus itu apa itu Kaelus itu? Ini lawannya nanti. Salah nih kayaknya. Oke, oke, oke. Sih. Dulu pagal saya Kemudian, ganti kayaknya. Gitu. Nah, oke, ini untuk lawannya dia akan memperlihatkan nama lawannya dan ini untuk nama pindah. Ini untuk statistik lawannya, HP-nya adalah oke. 400 dan attack-nya adalah Wow. 20. Oh, tag-nya Nah, ini ya tapi. Oke. And then di print sama kayak yang tadi terus berarti ya. Oh ya, ini hmm, mekanisme perlawanannya ya. Kalau nanti ya oke, I see. Dikurangi. Oke, mantap dikurangi, sekali ya. Mantap. Wih, ini dikurangi siang keren ya. dan attack. Bagus logikanya. Wah, mantap nih. Nah, Oke. di sini selama HP dari lawan belum nol atau dan Mhm. HP dari kita sendiri belum nol, maka Mhm. dia akan mengulangi printer ini. Oke, oke, Dia I akan see. berkurang. Nah, apabila Oke. HP lawan sama dengan nol, maka Oke. print victory atau menang. Dan apabila HP kita yang sama dengan nol atau di bawahnya, maka print defeat atau yang bahasa Indonesia adalah kalah. Wow. Oke. Seperti itu. Terus. Untuk jalankannya seperti ini. Ya. Silakan. Oh, namanya Jerry aja. Oke, udah. Ya. Nah, sekarang Apakah Anda didemonstrasikan. ingin, Oke. Ayo. apakah Anda ingin menyelamatkan kota dari serangan dari Fire? Kalau kita menjawab ya, dan kita sebut tadi, kita jawab random aja dulu. Kita apabila Oke. kita tidak menjawab ya atau tidak. Oke. Nah, dia akan menanyakan lagi. Nah, apabila kita menjawab ya, Bingung ya, bingung. Di ya dia akan bingung. gaplak lah Maaf, kita ya. aku tidak Saya nggak mengerti. ngerti gitu ya mungkin ya. Hmm. Benar ya. Oke, I see. Terus. Nah, ini. Setelah itu kita diminta 3 pilihan. Satu, dua, atau tiga. Ini hanya ada 2 kemungkinan, menang atau kalah dari pilihan ini. Oke. I see, I Gimana? see. Saya Wow. akan memilih satu, Oh. sebut ke kanan. Nah, terdapat pilihan sini. Malam, ini Oke. adalah ceritanya, malam telah tiba dan kaum menemui Nether King dan berhadapan satu lawan satu. Harus Oke. berstart. Nah, ini. Anda menyerang Kaelos. Ini tersisa 300 HP-nya Oke. lawan. Dan Oke. kita juga menerima sebanyak 80. Dia akan berkurang terus Oh. dan di akhir kita tersisa 20 sedangkan lawannya udah mencapai Nol. 0. Wih, Jadi itu kali. menang Nah, kita apabila yang menang. Oke, mantap, nah, mantap. dan apabila kita kalah ulang lagi ya. Ini lagi. Oke. Jadi ya, Oke. dan yang untuk pilihan kalah adalah nomor 3. Oke. Kita kita menyerang lawan, memberikan menyisakan 280 HP lawan 30 dan pada akhirnya kita kehabisan darah, kehabisan SP Oke. dan 10 Minus. tersisa. Nah, Oke. dan eh, ini dan sisa lawannya adalah 40 segitu. Wih. Wih. Oke, udah. Ya, Ayo beri apresiasi teman-teman. Mantap ya. Keren. Ini proyeknya udah keren banget ya. Kita belum berbicara fungsi udah begini loh. Tapi mantap ya. Saya keren. Usaha ini keren banget ya Ibnu. Keren sekali. Oke. Oke. Nanti kakak tambahin poin. Dan ini ya teman-teman kakak harapkan kalian tidak usah khawatir terkait bagus apa kompleks tidaknya dulu ya. Jadi kalian buat aja dulu review pembelajaran sebelumnya. Betul banget kata Ibnu tadi. Oke? Nah, gimana? Kalian ada pertanyaan teman-teman? Silakan kita komentari tipis-tipis dulu. Mungkin ada masukan, ada keluaran gitu. Silakan. Ya. Ayo, Aurel mungkin, Isan, Wilbert, Yogi silakan kalau mau berkomentar ya. Ada? Halo. Tidak, Kak.
Oke, kalau nggak ada, wah sekali lagi kita apresiasi kepada Ibnu sudah sampai tahap, wah proyeknya udah jadi, keren. Yeay, keren. Makasih Ibnu. Wih, siap 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 lomba banget dah nih, mantap sekali ya. Aduh, Oke, aku masih thank you, pusing. thank you. Ini Jerry mana nih? Kayaknya Jerry. Oh ini. Apri juga mau presentasi Apri? Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Proyeknya udah selesai Apri? Belum, Kak. Oke, nggak apa-apa. Belum Oke sih. teman-teman, kalau gitu nggak apa-apa. Besok dilanjutkan proyeknya ya. Dan jangan lupa dikumpulin ya. Kakak akan tetap kasih koin kok nanti. Asalkan kalian mengumpulkan. Oke, sekarang ya jadi kakak nggak tahu nih, kayaknya dia telat ya. Sekarang kita ke topik baru. Ah, ini dia ya. Topik ini sangat menarik, namanya fungsi. Ya, Nah, pertanyaan kakak, ada yang pernah mendengar istilah ini? Ayo. Dan apa ada. ini kalau kalian sudah mendengarnya? Ayo. Ibnu mungkin? Aku cuma tahu kata sinonimnya. Apa sinonim fungsi? Penggunaan guna. Oh iya. Kalau Yogi mungkin fungsi apa Gi? Himpunan. Himpunan ya tadi, Benu. Enggak, guna, Apa? Apa? kegunaan. Oh, kegunaan. Oke. Oke. Kalau Yogi apa Gi? Gambaran gambaran peran yang ideal sebagai patokan dalam mengerjakan sesuatu sesuai tatanan tertentu. Oh, Oke. oh, lengkap Gambaran banget. ya. Gambaran idealnya gitulah. Gambaran untuk melaksanakan hal tertentu. Inilah ya, laksanakan hal tertentu. Kalau Aurel, gimana Rel? Fungsi itu apa Rel? Halo, Aurel? Aurel, Aurel. Apa Rel? Fungsi itu apa? Nggak apa-apa, open mic aja. Belum Eh, kedengeran? Oke. Apa Rel? kegunaan Kegunaan. Oke, kegunaan juga. Kalau Ihsan, nggak apa-apa guys. Ini kakak nggak menuntut kalian untuk benar kok. Kegunaan. Kalau Ihsan? Ini fungsi Eh, bukan desk lah. nanti akan kita bahas. Apa Ihsan? Untuk Untuk. Oke. Kalau Wilbert, apa Wilbert? Fungsi. Mungkin Wilbert pernah dengar istilah fungsi. Kalau menurut saya kegunaan juga, Kak. Kegunaan juga. Oke. Kalau Apri, kegunaan. Kalau Apri, Nggak tahu, Kak. nggak tahu. Oke. Kita tulis nggak tahu aja ya. Nggak tahu. Oke. Ya, ini belum ada yang menyentuh poinnya ya. Ya, mungkin Yogi udah Himpunan ya, sih. gambaran ya, betul sekali. Jadi fungsi itu dalam pemrograman, betul ya, secara umum fungsi itu Hmm. kegunaan ya kalau dalam bahasa sehari-hari, tapi dalam pemrograman fungsi itu apa? Itu adalah Himpunan. program, teman-teman ya. Program yang punya nama yang unik, itu yang pertama, namanya unik dan tugasnya pun unik. Nah, itu dia. Contoh fungsi apa, Oh Kak? iya, Kalian tahu fungsi print? Dia ya. tugasnya apa? Namanya print. Oh Tugasnya iya, mencetak, ya. Kalian tahu fungsi input? Namanya input. Tugasnya meminta apa? data. Dapat Iya. memasukkan data dari keyboard. User dapat memasukkan data dari keyboard. Mm-mm. Fungsi len, nah itu fungsi, semuanya fungsi. Nah, sekarang fungsi itu sebenarnya akan memudahkan seseorang
dalam menyelesaikan masalahnya. Widih, bukan masalah hidup tapi ya. Ini masalah di programming doang ya. Nah, contohnya begini ya. Misalnya, saya ingin nanti program saya itu mencetak ini, the center, name, course, and group ini ya mencetak berapa kali saya sebanyak angka yang saya masukkan. Misalnya saya mencetak angkanya 2, dia mencetaknya 2 kali. Ya, di pembelajaran sebelumnya kita akan pakai for ya. For I in range amount. Tolong cetak ini. Betul? Gitu ya di pembelajaran sebelumnya. Tetapi jika kita akan selalu seperti ini tentu saja itu tidak efektif. Ya, apakah kita harus membuat ini terus nanti saat ingin apa namanya? Memanggilnya ataupun ya di program lain apakah kita perlu tulis ulang? Bagaimana kalau ukuran kodenya besar? Nah, sehingga kita perlu sesuatu yang sifatnya instan, yang ketika dipanggil dia melakukan sesuatu. Nah, oleh karena itu muncullah istilah fungsi. Nah, sekarang kita akan belajar apa? Gimana cara memprogram fungsi sendiri. Gimana cara kita membuat fungsi lah intinya. Kemudian belajar cara gimana fungsi dapat mengembalikan nilai. Kemudian mengoptimalkan pekerjaan rutin. Oke, sekarang apa itu fungsi? Secara umum fungsi itu adalah algoritma yang disusun menggunakan bahasa pemrograman disebut sebagai program ya. Jadi dia itu memiliki nama yang unik dan tugasnya pun unik. Contoh ada fungsi print, input, integer, len. Ini semua adalah fungsi. Kemudian gimana cara saya membuat fungsi saya sendiri? Nah, caranya adalah kita harus mendeklarasikan dengan keyword def ya. Jadi kalau def kemudian nama fungsinya kemudian ada parameter di dalamnya. Silakan parameternya bebas mau nulis apa. Gitu ya. Oke, nah contohnya permasalahan yang tadi kakak memakai fungsi. Misalnya nama fungsinya di sini adalah def print label. Tolong lakukan hal ini. Nah, kemudian kakak kombinasikan pakai for atau for-nya juga berada di dalam fungsi silakan. Tapi kalau di luar juga boleh. Print label printing machine. Nah, ini yang di print. Kemudian for I in range amount, tolong panggil fungsinya. Nah, jadi fungsi ini nanti akan dipanggil ya berapa kali kita masukkan. Kalau 3 kali ya 3 kali dipanggilnya. Kalau 4 kali. 100 kali. Gitu guys ya. Oke. Jadi itu tentang fungsi. Ketika kalian membuat fungsi, tolong dipanggil. Kalau nggak dipanggil dia ngapa-ngapain. Intinya begitu. Oke? Clear? Clear? Wilbert, Aurel, Ibnu, Haidar, Apri? Clear. Oke, nanti kakak contohkan kok, tenang saja. Kemudian yang kedua, kita mempunyai di dalam kurung itu, kita dapat menaruh istilahnya argumen atau parameter. Parameter fungsi. Nah, contohnya, kakak bilang nama fungsinya print label. Ada argumen name. Kemudian the success center, kemudian name-nya sama dengan name, kakak pakai variabel ini di dalam fungsinya course English gitu ya. Kemudian print test worksheet printing begini, kemudian seperti yang tadi, tetapi saat kalian mengadakan atau menaruh parameter di dalam fungsi, saat dipanggil tolong berikan parameter juga. Ya, parameter itu nggak harus sama ya mereknya. Di sini kan mereknya name. Tapi nanti kalian mungkin mereknya tugas ataupun papan ataupun apa gitu. Yang penting ada nilainya, ada parameternya. Nah, gitu. Dan parameternya yang kalian harus taruh sesuai dengan parameter yang kalian jumlahnya sesuai dengan parameter yang kalian tulis. Jangan nanti kalian menaruh satu parameter di fungsi utama tapi kalian saat dipanggil menaruh 3 parameter ya dia ngamuk ya. Dia ngamuk apaan gitu. Ya. Atau saat dipanggil kalian tidak ngasih makan, tidak ngasih parameter, dia ngamuk juga ya. Apaan saya nggak dikasih gitu ya. Ibaratnya gitulah. Jadi parameter kalau ada tolong ditambahkan gitu ya. Kemudian kenapa ini berhenti? Halo. Aduh. Udah istirahat aja nih guys.
Nah, kemudian ini fungsi yang terakhir, kita dapat membuat suatu fungsi perhitungan depth average grade, kemudian grade sama dengan input nilai summary totalnya. Saat grade-nya tidak sama dengan 0 yang saya masukkan di sini, tolong yang tadi yang 0 ini dijumlahkan sama apa yang saya masukkan. Total plus sama dengan 1 ini untuk nanti banyaknya datanya maksudnya. Kemudian input lagi. Ya. Setelah itu print name-nya saya print. Kemudian di average is summa per total. Kemudian ini amount for I in range amount, input nama studentnya. Misalnya siswanya ada 2, kemudian namanya yang pertama, oh ini salah nih ya. Ini salah ya. Student name-nya yang pertama adalah misalnya Ibnu. Nilai grade-nya 5, kemudian berarti nanti rataannya 5 gitu. Gitu ya. Ini dapat dibuat juga ternyata. Nah, sekarang Kakak contohkan langsung ya apa yang dimaksud dengan fungsi di platform supaya kalian mendapat sense-nya. Oke? Kita ke bagian metode sekarang. Nah, ini dia. Oke. Ini nanti kalian ini langsung aja. Nah, di sini ya, Kakak diminta untuk tambahkan program. Oke. Yang pertama, depth informasi udah benar. Kemudian print kita harus bergerak maju udah benar. Nah, kalau kita ini. Nah, dia itu nggak ada pertama. Kalau fungsi saat kalian panggil, dia itu ingat harus ada tanda kurungnya, guys, ya. Jadi gini gitu. Kemudian saat didefinisikan juga harus ada. Nah, ini udah selesai nih ya, perbaikannya gitu doang. Mudah sekali. 3. Nah, gitu. Nah, kemudian tadi misalnya Kakak mau membuat fungsi custom, misalnya namanya cetak nama gitu ya. Def cetak nama. Nama aja lah. Kemudian di sini nama atau yang nggak pakai parameter dulu lah. Nanti di print nama siswa ya. Kemudian print lagi umur siswa ya. Kemudian berapa lagi? Apa lagi? Print tugas siswa atau ya tugas saja lah. Tugas siswa. Nah, kalian boleh melakukan hal seperti ini. Ya, pertama ini nama fungsinya, kemudian ini cetak identitas mungkin ya. Identitas. Nah, sekarang panggilnya di luar gitu ya. For, misalnya kalian taruh jumlah sama dengan int input mau berapa kali percetakan. Nah, jadi kalian tinggal bilang di sini for I in range, misalnya amount, ya, tolong panggil fungsinya cetak identitas, gitu ya. Nah, sekarang kenapa? Amount jumlah. Oh, jumlah, aduh, bagus ya. Saya kurang minum lagi nih kayaknya. Jumlah ya. Sekarang kalau dicetak, boom, 5. Dia akan ya. Ini supaya kelihatan bedanya, Kakak print kotak kosong aja ya. Supaya terlihat. 4. Nah, wait. Print 4. Di Wah, dalam nggak parameternya nggak kelihatan sih, Kak? lagi bedanya. Di dalam di dalam fungsinya nggak sih? Di bawah. Fungsinya. Sebenarnya bisa juga di situ ya. Nah, ini juga bisa di sini. 3. Nah, ya pokoknya atau begini aja lah. Print cetakan pertama gitu ya. Cetakan kemudian I-nya ditambah sama dengan ya ini aja sih, nanti dia Ya, itu. bertambah sendiri ya. Oops, I plus 1. Nah, gitu. Boom, 3. Nah, cetakan pertama gini, cetakan kedua gini, cetakan ketiga gini. Gitu guys ya.
Nah, sekarang Mm-mm. maksud kakak tadi, kalian juga dapat Oh, menaruh ini di dalam fungsinya, guys, ya. X. Ini artinya pakai parameter jumlah, gitu ya. Sehingga kalian tinggal bilang, for I in range, jumlah. Nah, itu ya. Tolong lakukan hal ini. Nah, ini nih. Lakukan hal ini. Gitu. Ya. Kemudian setelahnya itu mungkin ya bebas ya. Ya udah ini aja dulu. Kemudian sekarang cetak identitas misalnya 4 kali. Kita taruh yang tadi juga supaya keterlihatan. Cetakan koma I plus 1. Oke, lihat bedanya. Boom. Nah, cetakan pertama 2, 3, 4. Bisa juga di dalam fungsinya, bisa di luar. Gitu ya, itu yang dikenal dengan istilah function. Ya, nama fungsinya cetak identitas. Dia tugasnya ngapain? Ya, tergantung ya perintahnya. Kalau kakak di sini mencetak beberapa hal. Gitu deh ya. Kalau mau juga menambahkan misalnya kalian tambahin apa namanya? Nama sama dengan input gitu ya. Masukkan nama, kemudian nama siswa, koma nama, panggil, kemudian umur, let's say umur sama dengan int input, masukkan umur, kemudian apalagi tugas, jangan tugas deh, tugas aja deh, input, tugas, sifat tugas aja lah, sifat tugas wajib misalnya. Nah, gitu ya. Nah, kalian dapat menaruhnya di sini semuanya ya. Umur, kemudian di sini juga tugas. Kalian dapat menaruhnya di sini misalnya kakak jangan banyak-banyak, 3 kali aja atau 2 kali lah. Ini nanti suruh masukkan nama. Misalnya siapa? Wilbert ya. Wilbert, kurang R. Kemudian umurnya katakanlah 57 lah Wilbert ya. Sifat tugas wajib. Nah, dia akan mencetak apa nanti? Boom. Nah, cetakan pertama Wilbert, cetakan kedua juga Wilbert. Karena kan jumlahnya hanya ada 2 ya. Gitu guys ya. Jadi 2 kali dicetak. Ya, kalau kalian nggak mau di sini, kalian harus nulisnya di sini. Ya, jadi apa namanya, jumlahnya nggak usah ada, ini juga nggak usah ada, ya. Kalian nanti silahkan kreasikan ini di sini, di sini, di sini, di sini, dia langsung di sini, nama, umur, kemudian tugas. Nah, sekarang kakak ini harus berapa parameter yang harus kakak isi di dalam fungsinya? 3. Iya, misalnya kakak berikan satu aja nih, nama aja nih, yaitu Aurel. Maka apa yang akan terjadi? Dia ngamuk nanti. Boom, nah tuh. Cetak identitas missing two required arguments. Sehingga kalian harus berikan ya sesuai dengan porsinya, umurnya misalnya Aurel 97 ya. 97, kemudian tugasnya adalah wajib sifatnya. Wajib. Wajib. Nah, apa yang akan dicetak? Boom. Nah, itu dia guys ya. Oke. Gitu. Ya, itu adalah fungsi, teman-teman. Kemudian nomor 4 gimana, Kak? Nomor 4 sama aja. Ya. Kalian di sini perlu membuat nama kursus, kemudian siswa nama belajar di kursus gitu. Ya, kalian cukup bilang, ini udah jadi nih. Aneh banget programnya udah jadi ya. Nah, nanti kalian tinggal panggil aja nih ya, teman-teman. Jadi, karena di sini di input berarti taruh aja name sama dengan input gitu ya. Nama (2), kemudian kursus, course aja lah ya. Kita samakan aja. Input juga kursus (2). Kemudian panggil fungsinya student info dalam kurung name sama course. Nah, gitu guys. Sekarang saat ini misalnya dapat
Namanya Apri, kursusnya Python Pro. Oh, 2 ya. Sorry, karena di sini angka jadi harus INT ya. INT. INT. Oke. Namanya Apri. Kemudian kursusnya misalnya 99. Wow. Nah, gitu guys ya. Jadi segampang itu, sesimpel itu ya. Kemudian nomor 5, ada pertanyaan dulu, silakan. Silakan bertanya dulu. Ayo. Sebelum latihan menggerogoti tubuh, nah, tanyakan dulu ayo. Ada pertanyaan Wilbert, Aurel, Ihsan, Mutia. Ah, ini Mutia. Yogi, Ibnu, Apri, gimana? Ada pertanyaan? Gimana, Apri? Apa yang ditanyakan? Apri tadi open mic. Apa yang mau ditanyakan, Apri? Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Yogi gimana, Yogi? Wilbert? Aurel? Nggak ada, Kak. Mutia? Gimana, Mutia? Tidak, Kak. Nggak ada, oke. Sekarang nomor 5 gimana? Ah, ini nomor 5 ini lumayan seru ya. Kakak hapus dari awal banget nih kita buatnya. Caranya gimana supaya kita mencetak seperti ini? Oke, ada 2 versi ya. Ini cara pertama, kakak tulisin cara pertama. Cara 1 gitu ya. Pertama langsung di dalam fungsi semuanya. Def print, nama fungsinya apa? Nggak ditentukan ya. Oke, nggak ditentukan. Information. Nah, ada parameter kita pakai jumlah ya, atau ya jumlah aja lah. Tadi banget nih ya. Kemudian yang harus dilakukan adalah nanti kita semuanya di dalam fungsi, nanti fungsinya tinggal kita panggil ya. Di sini kita taruh ya apa namanya? For ya. Ini kalian lihat di sini dia memprint 2 kali muncul ini. Tadi artinya apa? For I in range jumlah gitu ya. Tolong pertama print ini golden feeder. Kemudian yang kedua print nama. Nama titik 2 1 2 3 4. Print 4 kali itu, kemudian print lagi sekolahnya, sekolah titik 2 1 2 3 4. Nah, kemudian itu sampai jumlahnya berakhir. Kemudian terakhir siap ambil lencanamu. Nah, ini berarti di luar for-nya ya, print siap ambil lencanamu. Benar nggak ya tulisannya? Oke, siap ambil A-nya gede ya. Tanda seru, A-nya gede. Oke. Tanda titik yang di sini. Oke. Nah, sekarang kita perlu pertama mendefinisikan jumlah. Jumlah sama dengan int input. Nah, jumlah siswa titik 2. Kemudian panggil fungsi print information ya dengan parameternya jumlah ataupun namanya bebas ya. Kalian boleh nulis nggak harus jumlah tapi banyak juga boleh ya. Banyak gitu. Kita lihat banyaknya 4. Nah, dia akan print 4 kali. Ini cara pertama. Cara kedua, kalian dapat tanpa parameter. Ini dihapus aja, nulisnya langsung di sini. Ya, jumlah sama dengan int input ya, jumlah siswa titik 2. Nah, bisa seperti ini. Jadi nanti ini tinggal dipanggil ya, fungsinya tinggal dipanggil di jauh ya. Barisnya jauh juga nggak apa-apa. Nah, gini ya. Boom, jumlah siswanya 5. Nah, gitu guys ya. Kalian ya dia akan mencetak sesuai dengan berapa yang kita masukkan gitu. Itu cara pertama, guys. Cara kedua, ini cara pertama.
Cara keduanya gimana, Kak? Ini cara pertama, cara keduanya gimana? Ini kita komen dulu. Cara dua. Cara dua, itu kalian def, atau di sini dulu supaya kelihatan, def information. Dalam kurung, nah, bebas kalian mau pakai parameter atau enggak. Misalnya enggak pakai parameter, maka tolong print ya golden theater. Oh, ada ininya, saya lupa. Kemudian print nama titik 2, 2, 3, 4. Kemudian print apa namanya? Sekolah. Sekolah titik 2, 2, 3, 4. Oke, udah. Nah, sekarang for-nya di luar ya. Jadi kalian bilang banyak sama dengan int input jumlah siswa gitu ya. Kemudian for I in range banyak, maka tolong panggil fungsinya information. Nah, tanpa adanya misalnya 4. Nah, 4 kali, guys. Oh, terakhir, gak lupa, di luar for-nya print terakhir statementnya bahwa ready, ambil lencanamu, titik. Ups. Nah, ini nanti yang akan boom. Jumlah siswa 4. Nah, gitu, guys. 2. Nah, gitu, guys. 1. Nah, gitu, guys ya. Siap, ambil lencanamu. Oke, ini cara kedua. Tanpa dengan parameter, ya dengan parameter kayaknya harus semuanya di dalam ya. Jadi agak kurang tepat, jadi harus tanpa parameter. Gitu, guys. Kalian mau yang mana? Silahkan ya. Oke, ada pertanyaan terkait ini? Yogi, Ihsan, gimana? Ada pertanyaan? Bebas ya, mau pakai cara yang ini atau yang ini. Inikah atau inikah? Bebas, mau yang mana? Ya. Ayo, ada pertanyaan? Halo, are you there, guys? Ada. Ayo, Ibnu ada pertanyaan? Enggak kok. Enggak. Nggak ada? Oke, nomor 6 ini kita jawab semuanya aja langsung ya, supaya kalian nggak bingung. Nah, ini juga kakak dari awal, oke? Nah, sekarang dari 0 hingga 49, oke. Misalnya namanya apa nih ya? Dep jumlah diskon, katakanlah demikian ya. Ingat ya, fungsi itu nggak boleh ada spasi, harus disambung pakai sesuatu nanti ya. Kemudian di sini kakak pakai parameter nilai. Dan dia bilang, if ya, apa namanya, 0 hingga 49, artinya 0 kurang dari sama dengan nilai kurang dari 50, titik 2, tolong print diskonnya berapa itu? Diskon 10%. 10%. Nah, gitu. Kemudian elif ya. Nilainya di antara 50 hingga 99. Artinya 50 kurang dari sama dengan nilai kurang dari 100. Yang di print berapa? Yang di print diskon 15%. Ya. Kemudian else-nya, artinya kalau else itu berarti 100 ke atas ya. Yang di print apa? Di print diskonnya lebih banyak tentunya. Diskon 20%. Oke. Nah, sekarang ini udah jadi. Sekarang kita sesuai dengan gambarnya. Nilai sama dengan int input nilai skor gitu ya, titik 2. Nah, kemudian saya lupa ya, diskon Anda harusnya, guys. Di sini kalian
boleh naruhnya begini ya, di setiap baris gitu ya, print diskon Anda, ataupun kalian boleh menaruhnya di sini. Print diskon Anda, ataupun kalian boleh menaruhnya di sini ya. Jadi ini dihapus, kalian boleh menaruhnya di sini nanti. Itu tekan Alt 2, 3. Diskon Anda, kemudian garis miring kiri, N. Itu artinya new line. Oh, titik 2-nya jangan lupa. Nah, bebas ya kalian mau yang mana. Bebas kalian mau yang mana. Kalau kakak sih yang paling awal ya. Alt. Ini. Oh. Nah, kemudian ya udah jumlah diskon dalam kurung nilai. Bebas ya, nggak harus nilai, namanya skor juga boleh. Skornya 100. Nah, 20% ya. Bebas di sini namanya mau nilai atau apapun lah gitu ya. Intinya harus sama nanti. Intinya harus ada gitu. Misalnya mobil, boleh juga mobil ya. Mobil. Nah, mobilnya 300. Diskonnya 20. Ataupun 20. Nah, gitu guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Bisa kalau -1 Kak masukannya. Apa? Kalau masukannya -1 Masukannya -1 maksudnya? input di nilai skornya. Oh, kita coba. Boom. Oh, tetap. Oh, kok diskonnya tetap segini? Else-nya? Wah, dia ini bahaya nih ya. Bahaya programnya nih kalau -1. Padahal nilainya kalau lebih dari 0. Oh, pantes ya. Jadi nanti untuk menspesifikkan pakai elif aja, guys. Elif nilai lebih dari 100, lebih dari sama dengan 100, diskon 10%. Atau else, tapi ini salah ya, nggak bakal diterima program. Tapi ini logika yang benarnya memang gini ya. Else-nya itu berarti dia negatif, print zero. Zero discount. Gitu misalnya ya. Tanda serunya Hmm. pakai 10 aja gitu ya. Saya kemudian -1, boom. Mampus ya. Zero discount. Gitu guys. Ya. Ada pertanyaan? Ini tapi nggak bener ya, nanti nggak bener nih. Jadi komen aja. Oke. Oke, ada pertanyaan? Ini nanti kalian kalau ambil di selanjutnya sih ya, ada modul try and accept. Itu seru lagi. Oke, ada pertanyaan? Yogi, Saya Kak, silakan Wilbert, yang mana? fungsi parameter itu tadi apa ya Kak? Ini untuk apa ya? Eh, apa ya fungsi parameter itu? Parameter itu ibarat apa ya? Sesuatu yang harus digunakan. Kalaupun di sini Wilbert nanti nggak menaruh gitu ya. Nah, misalnya nggak naruh apa-apa, tapi kan nanti kita punya tolak ukur ya di dalam soalnya itu bahwa nilai yang antara 0 hingga 49 itu dapat diskon segini. Artinya harus kita definisikan nilainya dong, betul nggak? Nilai sama dengan gitu ya. Nilai sama dengan, nah bisa nih di sini langsung apa namanya buat int kemudian input gitu. Nah jadi nanti nilai skor titik 2. Nah ini nggak perlu ada kalau gini ya. Dan saat manggil fungsinya kalau dikasih parameter misalnya kita kasih, dia ngamuk nanti ya. Lah apaan, saya udah kenyang katanya. Gitu, seolah-olah gitu. Ya. Jadi kalau nggak ada ininya, nggak ada parameternya juga nggak apa-apa. Parameter itu untuk mempermudah doang. Mempermudah dan apa ya bahasanya? 90.
Misalnya kalau kalian parameter itu di matematika kan biasanya fx gini ya. Pernah ini enggak? Kan fungsi biasanya gini ya, fx. Nah, x itu kan nanti biasanya digunakan ya. Ini kakak buat deh fungsi matematis ya. Depth square. Nah, kakak taruhlah variabel x ini kan secara matematis dia itu begini guys, ya. Oh nantilah di bawah. Square-nya itu adalah print apa namanya? X kuadrat. Nah, kalau secara matematis itu kan artinya f dalam kurung x itu sama dengan x kuadrat. Nah, gini kan? Secara matematis parameter itu akan mempermudah ataupun ya kita lebih mudah mengenalinya ya argumennya. Nah, misalnya kalau nggak ada x-nya, kita boleh taruh dia di bawah gitu. X sama dengan apa gitu. Misalnya ya input lah ya. INT dan input masukkan nilai X. Nah, gini guys, boleh gini boleh ya. Kemudian square misalnya kakak panggil square, kemudian ya 10 itu square dari 10 itu oh my god. Oh, nggak ada parameter lagi. Ini ya. Masukkan nilai X 10. Nah, 100 ya. Square dari 10. 11. 121. Kemudian 15. 225. Kemudian 20. 400. Gitu ya. Jadi parameter itu hanya memudahkan saja ya. Jadi, nah ini nih. Kalau kakak taruh parameter, dia lebih mudah. Tapi ingat nanti saat dipanggil harus didefinisikannya. Gitu. Gimana Gilbert? Aman? Oke, ngerti Kak. Kasih Kak. Oke. Bagus ya. Ada lagi guys pertanyaan? Silakan. X pangkat 5 juga boleh. Tapi memori saya nanti habis, jangan di-run ya. Oke, ada pertanyaan guys lagi? Maaf Kak, Elif itu apa ya? Elif itu kalau cabangnya itu ada 2, kita pakai if sama else. Ya. Dan boleh nggak Kak Oh, if sama elif? Bisa. Bisa juga ya. Tapi pada umumnya kalau cabangnya hanya ada 2, kondisinya maksudnya. Ini kan cabangnya ada 3 nih. Ini yang pertama, kondisi yang kedua, kondisi yang ketiga. Maka kakak pakai if, elif, elif. Bisa nggak else, Kak? Bisa ya. Di sini juga bisa else. Dan itu tadi else yang Elif benar. Elif itu gabungan L sama If. Ya, kemungkinan gitu ya. Else if Oh. itu. Mungkin kakak nggak tahu, tapi itu kependekan dari apa. Gitu, Tapi guys. sama Ya, aja kan ya, Pak? sama aja, sama aja. Hmm. Itu nanti misalnya kalau punya 100 kondisi, jangan pakai if else, pakai while aja kalau cara sini. Misalnya ada 5 kondisi, pakai if, elif, elif, else gitu. Gitu guys ya. Oke. Ada pertanyaan lagi guys? Kalau tidak ada, Kerja. ini nanti ada. Kalau nggak ada silakan share screen semuanya ya. Oke, saya pantau. Ayo, Eh, eh, semuanya eh, share screen ya kalau bisa guys, supaya saya dapat memantau. jelek ini, jelek Saya ini. izin bentar ya teman-teman. Kak, Ya. punya saya kok nggak nampil ininya, algoritmiknya. Oh, eh, No text available gitu dia, Kak. bentar, bentar. What? Ya, screenshot. Private ya, kirimnya private. Oh,
Apa ya? Loh, hei. Ya, Oh, tanpa kesalahan. Goblok. Tanpa kesalahan. Aku malah pilih yang kesalahannya. Nah, iya. Aku neneng neneng. Ini bener nggak kak? bentar, bentar. Wait ya. A moment. Ini Yogi, kenapa bisa demikian ya? Bentar Gi ya. Buang. Ding, 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 ding. Gila. Oke. Ihsan tadi kenapa? Bentar Gi ya, kakak lagi lapor. Oke. Ya, Kak. Siapa tadi? Haidar? Ihsan kenapa, San? Ini udah bener kok kak? Oke. Print subject. Oke, udah bener. Yang satu nggak harus ada indentasi ya, nggak boleh lurus semuanya gitu. Iya, Oh, udah. Salah ya. Kemudian yang ketiga itu benar ya, itu udah benar. oh, Yang keempat itu salah. Kenapa salah? Karena dia menaruh parameter di dalam kurungnya. Padahal fungsinya didefinisikan nggak ada parameter. Oke ya. Ibu. Guys, saya izin bentar ya. Oke.
Oh, pun. Ah, kebalik. Atuh. Itu dong. Ini. Nyan patse. Hmm, 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 hmm,
Mhm. Johnson, of course. Let's do it. Mhm. Mhm. Ada kayak gitu kan? Hmm. Bentar, ya. Boleh. Hmm. Menurutku aku. Hmm. Memang betul. Hmm. Halo guys, ada pertanyaan? Ini apa yang salah Halo, ya? kenapa? Ini apa yang salah? Ibnu. Ini apa yang salah? Bentar. Perasaan udah gue benerin indentasinya. Ibnu ya. Nah, Oh, bentar. Yang kedua kakak jelasin dulu. Yang pertama udah selesai semua. udah. Yang kedua nanti kakak jelasin dulu ya. Yang kedua agak agak beda dikit aja bedanya guys. Terus, udah selesai nih. Oh. Oke, Mutia aman Mutia? Kayaknya kalian udah sampai yang kedua aja ya guys ya. Ini sudah benar Kak, tapi nggak mau anu. Coba lihat soalnya Tia.
Kita harus bergerak maju. Begitu banyak hal keren. Ini kalian udah sampai nomor berapa, guys? Part 2 kah? Walah, ini udah sampai part 2 nih. Iya lagi. Dia itu nomor berapa, Mutia? Apa-apanya Kak? Itu nomor berapa? Nomor 3 ya? Pusat Ya, otomasi nomor 3. Oh, iya ya. Dia coba pakai kode kakak ya. Nah, ini Tia. Coba pakai kode kakak. Itu ya, nomor 3. Udah benar ya, tapi kita harus bergerak maju. Koma, begitu banyak hal keren yang menunggu kita. Tanda seru. Jumlah t-shirt titik 2. For I in range 3. Iya ya, udah benar padahal ya. Oh, mount-nya di definisi. Iya, itu yang kurang tepat ya. Wah, ini udah berakhir ya guys waktunya. Kita tadi kakak kasih tambahan 15 menit ya. Supaya kalian nggak rugi waktu juga tadi. Oke, sekarang boleh kakak jelas. Ini udah selesai semua yang part 1. Wilbert, aman? Oke, masih mencoba Wilbert. For-nya oke. For-nya sejajar sama jumlahnya. Nggak boleh di dalam ya for-nya. Kemudian baris ke-8 itu ditaruh di paling akhir banget di luar fungsi. Ya, di paling akhir. Setelah bukan, maksudnya di cut taruh di baris ke-14 atau 15. Nah, Ctrl X. Nah, for-nya jangan masuk ya. For-nya keluar. Nah, jumlahnya nama fungsinya jangan sama benar-benar tadi benar di luar. Nama fungsinya jangan sama kayak nama variabel ya, nanti dia bingung programnya. Ya. Oh jangan. Nah, itu betul. Nama fungsinya jangan jumlah ya. Jangan jumlah, tapi yang lain coba. Jumlahnya mungkin ya. Tambahkan katanya gitu. Nah, dia bad input karena ada kurang tanda kurung di situ. Di baris ke-9. Itu merah tuh kan. Kemudian fungsinya baris ke-11 tambahkannya. Nah, jumlahnya oke. Nah, gitu ya. Oh, ada spasi, ada spasi. Nama titik 2 spasi. Sekolah titik 2 spasi. Nah, di situ. Oke. Oke, mantap sekali. Oke, guys. Nah, sekarang gimana? Oke. Kita tunggu dulu ya. Kenapa, Benu? Kakak nggak lihat loh, Benu. Screen-nya kakak nggak lihat. Kak, ini aku yang salah di mana ya Kak? Bentar. Ada spasi, sekolah titik 2 spasi. Nah, gitu. Oke. Boom. Oke. Di Benu, pertanyaannya apa, Benu? Udah selesai. Yang tadi Tuh. kan yang aku tanya yang bagian nomor 2 belum dijelaskan. Oh, iya ya. Oke. Di Benu, mau soal tambahan? Ini selesaikan coba ya. Mana? Mau, Benu?
Boleh. Bentar ya. Nih, kalian yang mau. Udah, di sini. Kenapa? Bagian mau itu di kolom chat. Oh iya teman-teman, silakan ya. Mana dia nih soal tambahan? Nah, 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 nah. Nah, nah. Aduh, nggak bisa Benu ya. Masih harus belajar yang satunya baru kakak bisa ngasih soal tambahan. Oke teman-teman, boleh perhatikan sekarang ini tambahannya dikit kok ya. Ayo perhatikan kakak sebentar aja. Boleh? Stop share semuanya. Boleh. Nanti lanjutkan itu. Ini buat mempertajam skill kalian ya. Ayo. Gilbert. Will. Gilbert. Ada nama temen kak Gilbert ya. Nah sekarang kita berbicara tentang pengembalian nilai. Nah sebelumnya kita mungkin menulis fungsinya seperti ini ya. Depth average, grade, summa, dan lain sebagainya. Tapi di akhir kita bilang print name gitu. Maka dia akan mencetak sesuatu. Nah, kita tahu name ini bahwa parameter di dalam ini. Nah, tetapi ternyata saat saya memanggil average-nya, itu nanti dia akan seperti ini, guys, ya. Saat saya mencoba print fungsi ini, dia akan mengembalikan apa? Kalian tahu? Dia akan mengembalikan sesuatu dengan tulisan seperti ini. None. Nah, gitu. Ya. Kalau saya print fungsinya. Kenapa kira-kira? Ternyata Beda. fungsi itu ada dua macamnya, teman-teman. Pertama, ada fungsi yang mengembalikan nilai. Kedua, ada fungsi yang hanya mendisplay nilai, menampilkan nilai. Nah, sekarang apa bedanya? Nah, pertama, fungsi yang dikatakan mendisplay nilai, akhirnya nanti kalian pakai print gitu ya. Misalnya di sini, kakak punya average grade. Ya, average grade ini nanti saat kakak print average terakhir, average. Nah, average gitu ya. Saat kakak panggil, bukan yang ini ya, panggil fungsinya begini, dia akan jalan semestinya, dia akan mendisplay nilai. Tetapi saat kakak print fungsinya, nah itu artinya apa? Kakak pada dasarnya melakukan printnya 2 kali. Nah, gitu guys. Makanya akan ada tulisan nanti non. Nah, gitu. Itu masalah yang pertama. Sehingga kita membutuhkan suatu operator yang lain selain print. Ya. Kedua, ada namanya cakupan lokal atau variabel lokal, ya. Yang apa artinya, Kak? Artinya adalah kalian kalau membuat variabel di dalam suatu fungsi, itu nama variabelnya, misalnya di sini average, kemudian saat di print average, ternyata bilangnya it's not defined. Artinya apa? Variabel di dalam fungsi itu hanya berlaku di dalam fungsinya. Oke? Jadi kalian nggak bisa, meskipun namanya persis sama, titik koma, huruf besar kecilnya sama, dia nggak akan terdefinisi. Karena apa? Karena variabelnya bersifat lokal. Gitu ya. Nah sekarang gimana cara saya Kak mengerti itu semua? Kita ada istilah operator return. Nah return ini apa? Dia akan mengembalikan nilai. Ingat, mengembalikan nilai. Nah, kalau bahasa sederhananya adalah kalau print, kalian bilang print average, dia hanya akan menampilkan nilai sekali doang. Kalau dipanggil di dalam fungsi lain, misalnya print lagi, itu artinya kan kalian print, panggil di dalam fungsi print.
printnya itu. Dia nggak akan mau. Tapi kalau return, kalian panggil di dalam fungsi lain, taruh di dalam variabel lain, dia akan tetap mau terpanggil. Gitu guys. Itu doang. Ya, itu doang. Itu doang, itu doang. Ya. Nah sekarang ini contohnya. Ya, saya mempunyai tugas seperti ini, peserta dengan nilai segini, gini, gini, ada 4 kondisi. Otomatis kakak menggunakan if, elif, sama else. Nah, resultnya terakhir kakak bilang return result. Nah, sekarang kakak menaruh di sini, kalian lihat, print result kakak taruh, get result, fungsi ini kakak taruh dalam suatu nilai variabel. Sehingga saat kakak print resultnya, dia akan keluar hasil nanti. Ya, kalau enggak, kalau kalian pakai print di sini, dia akan none nanti. Non. Gitu guys. Paham? Itu aja ya, itu aja bedanya. Gimana? Ada yang dipertanyakan dulu? Gimana? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sekarang kakak contohkan gimana yang ini. Nah, ya. Oke, sekarang di nomor 2, ya, ini dia. Kakak ulangi aja soalnya. Ya. Oh iya, nggak ulangi juga nggak apa-apa sih ya. Ini disuruh perbaiki aja, jadi kalian tinggal lurusin aja ya kalau perbaiki mah. Nah, gini aja. Kemudian print access. Misalnya kakak, ya udah gini aja lah dulu. Nah, bad input. Depth-nya belum ada ya. Depth gitu. Ya, Pantes. ada yang manggil? Ya. Masukkan jumlah peserta 10. Aduh, banyak banget yang akan saya masukkan. 2 aja dah. Azali nilainya 100. Oh, skor. Saya lupa menaruh skor di sini. Nah, itu guys ya. 2 Azali 100. Kemudian Parabi juga 100 nilainya ternyata. Oke. Gitu guys ya. Oke. Kemudian nomor 3, kenapa? Ya, aku cuma bilang oke. Kemudian nomor 4 juga sama. Nah, ini kalian core sama dengan bola voli, core sama dengan astronomi, core sama dengan ini. Kemudian else-nya nanti core sama dengan juga. Yang di return apa? Course gitu. Nah, sekarang misalnya kakak print. Apa yang akan terjadi guys kalau kakak bilang print? Print. Boom, dia akan jumlah siswanya 1. Preferensi misalnya bla 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 bla. Nah, none yang akan menjadi rekomendasinya none. Kenapa? Karena saya menggunakan print di sini, print untuk memberi fungsinya. Suggestion itu kan nilainya fungsi ya. Nah, gitu. Ya. Jadi akan non. Jadi harusnya bukan read, bukan ini, bukan print ya, tapi return. Nah, gitu guys. Course. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Ini kakak kirimin jawabannya atau kalian mau foto sendiri? Wilber, Aurel, Apri, Ihsan, Mutia, gimana? Aman sejauh ini? Iya Kak, aman. Oke. Iya, Kak. Kemudian di nomor 5, nomor 5 juga sama ya. Silakan kalian boleh foto. Sekarang kita kerjakan yang nomor 6 mungkin ya. Supaya ada rasa-rasanya. Udah? Tuh kakak kirimin aja ya. Kakak khawatir ada yang belum foto. Jadi kakak kirim aja. Nah, itu nomor 5. Sekarang nomor 6. Nomor 6 mudah sekali ya. Nanti pikirin aja ya. Ya udah, kita bareng mikirnya ya. Depth set sale total, if totalnya lebih dari 1000, return 5% diskon. Ya, kemudian dan seterusnya. Nah, totalnya sekarang 2144. Maka total yang pertama ini akan mencetak apa? Ya udah 5% diskon ya. Jadi ini yang benar untuk yang pertama, yang 2 ini benar.
Kemudian totalnya 1000. Karena 1000 nggak lebih dari 1000, maka yang harus kita print adalah ya no discount. Jadi yang ini yang benar guys. Boom. Nah gitu ya. Kemudian yang terakhir Kak, yang terakhir Kak. Oke, yang terakhir. Nah, sesimpel ini ternyata guys yang terakhir ya. Kalian cuma begini ya. Nah, ini Kakak fotoin. Nah, ini dia nomor akhir. Kemudian Kakak kirimin. Oke. Ups. Nah, itu dia. Nah, sekarang ada pertanyaan teman-teman. Ini udah tinggal 5 menit lagi ya. Jerry. Aduh. Welcome. Welcome, Jet. Sorry, Kak. Udah gua kirim, Jet. Makasih, Ya, makasih. teman-teman silakan ya. Ini udah gimana? Ada pertanyaan dulu, Wilbur? Enggak, Kak. Nggak ada? Gimana Wilbert? Aurel? Ihsan? Udah Kak, udah saya screenshot. Oke. Nah, sekarang setelah itu kita sama-sama saksikan yang mendapat poin hari ini. Yang pertama, tadi ada ini ya. Loh kok nama Wilbert belum ada? Wilbert dari tutor siapa Wilbert? Kak Reski, Kak, kalau nggak salah. Kak Reski. Bentar. Apakah Wilbert dipindah atau gimana maksudnya ini? Oh, saya gantiin yang kemarin, Kak. Oh, iya ya pantes. Oke, Muklis Ya, gaskan. Hadir tepat waktu. Siapa 3 orang tadi? Yogi sama siapa? Yogi sama siapa satu lagi tadi? Siapa satu lagi, guys? Oh, Wilbert ya. Kemudian ya itu sama Muklis mengumpulkan project. Hore, mantap ya. Oke, itu doang guys, teman. Mungkin Aurel proyeknya udah jadi? Udah jadi, Rel? Proyek apa, Kak? Kemarin aku nggak masuk. Oh, alah, aduh, kakak lupa lagi. Belum rekap ya data minggu. Aduh, nanti, oke. Ihsan, proyek aman? Nggak ngerti Kak cara bikin. Nggak apa-apa sebenarnya pakai if else juga nggak apa-apa sih. Maksudnya yang simple-simple aja teman-teman ya. Jerry, proyek udah jadi Jer? Sudah, Kak. Sudah 2 juga. Bukan proyek di luar ini, hackathonnya. Di dalam bukan proyek ini, siap Proyek. lomba itu mah beda. Oh, tak kirain apa. Bukan ya. Belum, Oke, belum. Mutiah kayaknya baru masuk jadi belum ini ya teman-teman. Mutiah tadi datangnya jam berapa Mutiah? Jam 5 lewat belasan. Belasan, oke. Oke deh teman-teman, ini aja dulu ya. Dan nanti rezekinya mungkin nggak sekarang. Jadi yang dapat rezeki sekarang ini dong. Oke, mungkin itu doang. Nanti kakak cariin kelas pengganti ya Jer ya. Sama Yasmin juga Siap, belum siap. ada ini. Oke, cukup dari kakak ya. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum berakhir? Bebas. Nggak harus sesuai materi juga nggak apa-apa. Oh, tutor Kak proyek. Oh, tutorialnya maksudnya. Iya. Oh, ini nih ada nih banyak nih proyek sederhana nih. Kalau kalian nyari di sini ya, hackathon nih. Daftar dan contoh kode proyek Python sederhana. Nah ini nih. Nah, tapi nanti yang dituntut kalian dapat menjelaskan gitu ya. Ini kok lama? Dapat menjelaskan apa namanya? Dapat menjelaskan
fungsinya. Ya jangan menampilkan hello world juga lah ya. Ini mah gini nih mah. Jangan gitu juga. Nanti nanti Ibu Nu ngamuk tuh ya. Apaan nih? Iya, Hello world Pak. doang coba. Nah, ini mungkin nih, ini ya Kakak terima lah ini ya. Apa depth menghitung huruf vokal, kemudian mengecek anagram. Boleh ini ya, boleh sekali ya. Apa itu? Gitu ya. Tapi ini kebanyakan memang pakai fungsi kalau proyek. Tapi saran Kakak apa namanya? Jangan dulu pakai fungsi, pakai yang if else saja. Misalnya kemarin ada siswa yang membuat apa namanya? Cita-cita gitu. Dia suruh masukkan nama, if ingin melihat cita-cita, berarti if jawabannya yes, maka masukkan nama, cita-cita apa, rekomendasi bidang. Nah, mungkin gitu-gitu ya. Ya. Jadi aduh, minggu ini memang agak susah ya. Karena Kakak juga ini mengurus teman kalian yang ini. Tapi Ibu Nu nanti kalau Ibu Nu masih stuck nanti Kakak bantu contoh proyeknya. Iya. Ya. Ibu Nu lagi. Haidar. Aduh. Iya, Isan iya, Kak. ya. Siap, Kak, siap, Tapi Kak. itu juga proyek itu luar kursus juga nyangkut. Nanti kalau itu ya. Masih Oke, rookie nih. cukup dari Iya. Kak teman-teman ya. Ini udah mungkin ada yang kegiatan Kakak agak ragu nih meneruskan. Kalau nggak ada Ya. pertanyaan, sampai jumpa minggu depan dan ya nanti di grup Kakak kirimkanlah daftar-daftar proyek dan contoh kodenya kalian bisa modifikasi. Oke? Oke. Oke. Thank you so much teman-teman and see you. Bye-bye. Bye-bye.